Najah. Ada nggak hadis yang ngebahas tentang rukun Islam? Itu kan di Quran juga ada. Nah, hadisnya ada nggak? Rukun Islam. Coba. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان Rawahul Bukhari wa Muslim. Itu Bin. Ya, ini termasuk hadis urutan ketiga dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Nah, di sini menggambarkan bunyal Islam. Jadi Islam dibangun. Jadi kemarin Abi Amir menjelaskan bahwa seperti bangunan. Jadi kata bunyah ini Nabi menggunakan bunyah Islam dibangun dengan 5 pilar. Pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Kedua, menegakkan sholat. Ketiga, melaksanakan puasa. Keempat, membayar zakat. Kemudian yang kelima, bagi haji bagi yang mampu. Itu mampu itu maksudnya dia ada bekal, ada kekuatan fisik, dan kemudian juga ada keamanan. Itu Kak Irfan. Oke, Pak Denis, tapi melihat anak-anak ini luar biasa ya. Bulan Ramadan tuh semangatnya bukan berkurang bahkan bertambah katanya. Betul. Karena Masya Allah ya, kalau disambungkan dengan hadis dari Najah juga yang sedang diperjuangkan, Masya Allah, pondasi iman sebagai bangunan tadi yang nomor 1 jelas syahadatnya dulu. Ketika imannya udah bener, dia akan rela ngelakuin sholat, zakat, puasa, haji. Bahkan itulah yang juga yang jadi kekuatan dari tadi juga diceritakan oleh Ustadz Hussein Gaza di Palestina. Kalau udah pakai iman, diuji kayak apapun, bismillah, mereka selalu nemuin cara bahagia. Dan jadi juga tidak alergi dengan masalah. Karena dia sadar mau terbentur, ujung-ujungnya terbentuk. Tadi ketika udah ngelihat rukun Islam, oke, kita sudah beriman. Maka tiang agamanya akhirnya jadinya sholat. Terus dia ada juga zakat baru lalu puasa. Kadang suka ada pertanyaan paling umum ya, kok zakat dulu sih baru puasa? Karena masih ada yang kebalik. Salah satu penjelasannya adalah zakat itu diulang 30 kali di dalam Quran. 26 kalinya itu barengan dengan sholat. Aqimus sholat wa yutuz zakat, itu sepaket. Ya. Udah gitu, penjelasan lainnya, orang serajin-rajinnya puasa itu kebaikannya buat dirinya. Ya. Tapi kalau zakat, Masya Allah, yang dapat kebaikannya orang lain. Bahkan ini pernah terjadi di zaman kepemimpinan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Mimpinnya sebentar, 29 bulan. Tapi Masya Allah, pernah di satu ketika, dana zakat itu terkumpul, saking makmurnya, dicari 8 asnaf, yang dia tahu bahwa ayat 60 itu, 8 penerima zakat, itu gak ketemu semuanya. Nanya dong ke pemimpin, Amirul Mukminin ini buat apa sekarang? Dananya. Cari orang yang mau berangkat haji nggak punya biaya, biayain. Dicari nggak ketemu, ada biaya semua. Terus gimana? Cari orang yang pengen nikah nggak ada biaya, dibiayain. Jadi mungkin kalau ada jomblo zaman sekarang bukan nggak ada jodoh, cuman salah zaman aja mungkin. Ya, dicari masih nggak ketemu. Masih semuanya mampu. Masih nggak ketemu. Akhirnya dicari, ini gimana uang zakat ini kekumpul? Harus buat apa? Umar bin Abdul Aziz waktu itu bilang kayak begini, belikan beras, taburkan, sebarkan di seluruh pegunungan. Untuk apa Amirul Mukminin? Agar semua orang tahu bahwa di negeri muslim ini jangankan manusia, seekor burung pun gak ada yang kelaparan. Tapi yang jelas Allah tuh sudah mengatur, dan juga jika kita taat itu semuanya akan teratur ya. Terima kasih Ko Denis, boleh tepuk tangan dong untuk Dewan Juri kita. Sudah? Boleh tos dengan mentornya, silakan. Tos. Geng Asrama Putra dan geng Asrama Putri. Oke. Orang tuanya jangan lupakan juga. Ayo cium tangan juga orang tuanya. Siap, terima kasih. Mudah-mudahan mendapatkan nilai yang maksimal ya. Bisa meloloskan ke babak berikutnya. Oke, udah selesai. Ucapkan salam. Silakan ke belakang. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Al-Fatih dan juga Azkia. Luar biasa, masih muda-muda banget loh. Mentor baru 2, 3. 2 lagi, ayo Akil dan juga
Sulaiman, yuk gabung bersama Kak Irfan di sini. Kita lihat dulu tayangan ya. Bagaimana apa saja yang telah kalian lakukan selama ini. Yuk, ini dia aksi para mentor. Hai, Arim. Hai. Hai. Oh ya, di sini kamu tugasnya sebagai apa? Aku di sini sebagai mentor di Hafiz Indonesia 2025. Oh iya. Gimana sih cara kamu mengatasi anak-anak perempuan kamu itu, asrama putri kamu? Kalau karena kita kan asrama putri ya, asrama putri banyaknya cewek-cewek sih. Jadi namanya cewek kan ya mudah tersentuh hatinya. Jadi Arim harus menyesuaikan karakter masing-masing dengan mereka sih. Dan Arim di sini nggak sendiri. Oh ya? Ada siapa aja? Arim ada Akil, Sulaiman, Aida, sama Lukman. Bisa ada Lukman tuh. Hai Lukman. Tips dari kamu untuk menghadapi asrama putra itu apa? Tips aku untuk menghadapi asrama putra itu kalau lagi nyuruh itu jangan terlalu ngebentak dan kayak nadanya mungkin kayak ngajak main. Soalnya kalau terlalu ngebentak yang aku lihat jadinya orangnya ngambek, bad mood karena ya jadi ngambek lagi dan nggak semangat akhirnya. Ya makanya jadilah sok boy. Hai Akil. Hai. Sekarang anak didik kamu tinggal berapa? Tinggal satu, cuma si Izzah. Gimana sih cara kamu ngedeketin diri kamu sama Iza? Karena kami berdua suka tilawah, jadi sebelum kami murojaah, kami itu suka tilawah dulu baru murojaah bareng. Yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Oke, segitu dulu aja ya. Hai Aida. Hai. Sekarang anak didik kamu tinggal berapa? Anak didik aku tinggal satu, tinggal Mora. Mora ini anaknya gampang down dan dia agak demam panggung. Jadi gimana caranya Aida itu bisa memotivasi Mora agar dia lebih semangat lagi. Buat Mora, semangat terus ya. Bah, Hamzah, kamu satu-satunya harapanku dan semangat terus, jangan mudah putus asa. Ayo kita syuting. Tuh, seru banget tahu. Jadi walaupun ada yang 3 mentor, tinggal satu-satunya tetap semangat ya. Dan mereka suka gini, udah kamu nih yang pulang gitu segala macam. Milih jadi mentor atau pilih jadi peserta? Ayo, satu-satu. Jadi mentor, kalau Arif, kenapa pilih mentor? Deg-degannya setengahnya peserta. Kalau peserta kan dia Lebih deg-degan lagi. Iya. Kalau Lukman? Jadi peserta Mending jadi peserta, kenapa? karena lebih seru aja sih, kayak ada tantangan. Lebih seru tanggung jawabnya untuk diri sendiri ya. Iya. Komentar jadi tanggung jawab juga buat anak orang ya. Iya. Kalau Akil sama Sulaiman? Peserta. Peserta. Kenapa? lebih mudah aja. Lebih mudah justru. Karena ntar megang anak-anak banyak. Emang mentor sisanya apa? Ya, mendidik anak-anak. Mendidik anak-anak. Mendidik anak-anak ya, padahal kamu juga masih anak-anak ya. Oke, gitu betul Sulaiman. Sulaiman tuh dipanggil sama teman-temannya Sule. Sulaiman ngerasakan itu juga. Ih, kayaknya pas dulu lagi peserta udah seberat sekarang jadi mentor gitu ya. Kalau Aida gimana Aida? Mentor. Jadi mentor. Kalau peserta lagi tampil, mentor tuh ikut deg-degan betul. Iya benar sekali. Ikut berdoa, ikut. Doa. Dan ketika pulang juga, kemarin juga Sulaiman sampai nangis. Karena kemarin yang pulang siapa? Royana pulang ikut nangis, begitupun Akil ya. Yang lain juga ikut sedih ketika mereka dipulangkan ya. Pesan untuk anak didiknya deh. Rizah, semangat terus. Kalau tampil tetap tenang. Anggap aja kalau abang yang di depan. Abang. Abang bisa aja bang. Aduh abang. Lukman. Untuk anak-anak Lukman. Anak-anak Lukman, iya benar. Iya. Coba secara personal buat Al-Fatih. Untuk Al-Fatih lebih fokus lagi dan bacanya juga lebih diperhatikan lagi. Oke. Terus buat Hanif. Buat Hanif harus lebih bersemangat lagi.
Buat novel. Buat novel jangan ngerasa puas dengan nilai yang selalu tinggi itu. Iya, selalu tinggi novel ya. Satu lagi siapa? Azam terus belajar dan terus semangat untuk membenarkan bacanya. Oke, tuh pesan dari bapaknya ya, bapak anak-anak ya. Oke, ini membuktikan bahwa mentor-mentor ini benar-benar begitu dekat dengan adik-adik mereka yang bahkan saking dekatnya sudah mereka anggap seperti anak sendiri. Iya. Kita akan panggilkan peserta berikutnya. Ini dari tim Abang Akil ya, Bang Akil ya. Oke. Ini dia, Izzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izzah dari tim Abang Akil, ini usianya 10 tahun. Tidore Kepulauan, hafalannya 6 juz. Izzah sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Izzah sudah siap. Kita lihat peta Al-Quran untuk Izzah. Izzah, ke depan aja dulu. Dengarkan soal pertama sebagai pintu gerbang kita. Silakan Aida. Izzah, sambungkan ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimat nafsum ma ahdarat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas. Benar. Benar. Boleh lihat ke belakang? Langsung Izzahnya jalan. Tuh, ada di persimpangan tuh. Kalau belok kiri ada Al-Qalam, Al-Jin, dan Al-Jin lagi tapi ayat 10. Kalau belok kanan ada Al-Qiyamah, Al-Mudathir, dan juga Al-Baqarah ayat 69. Mau belok kiri atau belok kanan? Belok kanan. Lihat ke depan. Al-Qiyamah. Sebutkan nomor ayat dari ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza bariqal basar. Surah Al-Qiyamah ayat ke-7. Benar. Benar. Kita lanjutkan perjalanan. Kali ini Al-Mudathir. Bacakan ayat ke-11 dan 12 dari surah Al-Mudathir. Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda. Benar. Benar. Lanjutkan lagi perjalanan. Kali ini ada Al-Baqarah 69. Bacakan ayat ketiga setelah ayat yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin.
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Cukup. Benar. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Iza Tidore Kepulauan, tim Akil. Alhamdulillah, secara jawaban tampaknya benar semuanya, tapi entah dengan bacanya, tapi ucapkan salam dulu. Kak Irfan mau panggilkan peserta berikut, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Iza. Boleh tepuk tangan untuk Iza yang telah menyelesaikan tugasnya.